Horas! Hello Warriors, mari ikuti Warrior Worship Night di Kota Medan bersama Pastor Stephen Erastus dan Stephanie Erastus pada hari Sabtu 27 Mei 2023 pukul 18.30 yang bertempat di GSK Rebut Medan, Jalan Bajak 2 nomor 15. See you there and let's worship God together. God bless. Shalom saudara, kita kembali mengikuti Abam. Ini episode yang ke-655. Dari wanita usia 65 tahun sudah menikah. Shalom Pak Erastus, saya mempunyai anak laki-laki dan perempuan yang sudah menikah. Yang perempuan bercerai sejak hamil anak ketiga. Suaminya meninggalkan dan tidak mau bertanggung jawab dengan ketiga anaknya. Mamanya kena musibah, matanya glukoma, yang sebelah kanan tidak kelihatan, sebelah kiri buram. Ketika anaknya saya yang rawat sejak lahir dan saya tidak punya biaya, dibantu oleh adiknya laki-laki yang sudah berumah tangga di Jakarta, itu pun dengan terpaksa. Apa yang harus kami lakukan Pak Erastus dengan anak-anak itu masih membutuhkan biaya banyak. Bagaimana Pak Erastus kami ini menghadapi semua orang yang meremehkan ketiga anak-anak itu? Apa yang kami harus lakukan? Saya selalu berkata, Tuhan tolong kami, itu saja yang hanya bisa saya katakan. Tolong minta nasihat Pak Erastus. Saya hanya seorang nenek yang berharap anak-anak itu menjadi anak yang sukses. Dan kalau mencari suami jangan seperti ayahnya. Tolong minta pendapatnya Pak Erastus, saya khawatir besok anak-anak menjadi seperti apa. Saya takut anak-anak mendapat suami seperti bapaknya. Mohon penjelasannya. Dan anak yang pertama sudah kelas 11 SMA, sudah mau kuliah tapi belum punya biaya. Ini tidak bisa saya pecahkan kecuali saya mengerti dan melihat semua kasus lengkap. Jika tidak sanggup merawat anak-anak, kami memiliki panti asuhan yang bisa merawat anak-anak dari SD sampai SMA bahkan sampai kuliah. Untuk itu nanti akan dihubungi oleh staf kami supaya dilayani. Ya, saya kira itu saja. Berikutnya dari wanita usia 58 tahun. Menikah 2 anak cowok dan cewek. Anak laki-laki sudah lulus kuliah, sedangkan anak perempuan baru saja masuk semester 3. Saya tidak menyelesaikan pendidikan sampai SMP, hanya dasar sekolah. Hanya sekolah dasar maksudnya nih ya. Saat ini bekerja di bidang kecantikan, sedangkan dalam rumah tangga aku menjual barang dagangan terus sampai sekarang. Suamiku bekerja sebagai seorang pekerja. Rumah tangga baik-baik saja, hanya ada masalah dengan kehidupan Cici aku. Ya, baru Cici terkena COVID-19 bersama suaminya. Pagi ini ketika sedang menghitung uang recehan untuk membayar hutang, tiba-tiba Cici merasa lelah dan kelelahan. Suaminya tidak memberikan pertolongan dan tidak memberi bantuan sampai jam 12 sampai 13 siang, jam 12 sampai jam 1 siang. Setelah itu baru divideokan, baru panggil anaknya, telepon tengah malam karena rumahnya dekat. Menghadapi suami seperti ini bagaimana sebaiknya aku menanganinya Pak? Sepertinya cici aku dibuang begitu saja. Padahal yang cari duit itu cici aku, kakak aku maksudnya ya. Kakak atau cici aku banting tulang mengerjakan sampai berhasil. Tapi suaminya hanya di rumah nonton TV senang-senang saja, beli mobil baru dijual murah, ganti-ganti mobil sampai motor hingga hutang cici aku banyak dan usahanya jatuh terus, suaminya cuci tangan. Sampai rumahnya satu dijual, beli mobil Nissan yang baru, keluar harganya 450 jutaan, anak-anaknya cici juga pada takut sama bapaknya sampai tekanan batin. Pertanyaan, usaha cici saya ini atas nama suaminya, CV-nya.
Tapi suaminya nggak kerja dan akhirnya anak-anaknya yang nerusin. Waktu cici aku sakit, apakah CV ini bisa pindah nama ke anaknya, Pak? Tidak bisa kalau bapaknya tidak mau memindahkannya. Ya. Tidak bisa memindahkan CV atas nama anaknya kalau bapaknya tidak menyerahkan. Tapi saran saya, kakak atau cicik kamu sebaiknya diam di rumah saja, tidak bekerja dulu atau mencari penghasilan dari sumber lain, bukan dari CV ini. Kalau dari CV ini, uang hasilnya diambil suami terus untuk foya-foya, sedangkan dia kurang bertanggung jawab atau tidak bertanggung jawab. Jadi anak-anaknya meneruskan bagus. Sementara meneruskan, anak-anaknya disuruh belajar untuk suatu hari bisa mandiri dan membuka CV sendiri. Yang penting hari ini semua bisa dilewati dulu. Jangan punya pikiran macam-macam. Yang penting bisa makan, bisa jalani hidup. Ya, tidak usah mengharapkan suami cecek kamu itu jadi baik. Tidak bisa. Yang penting jalani hidup dari hari ke hari. Jurusnya bisa dilewati. Dan jangan mikir macam-macam. Carilah Tuhan dan mempersiapkan diri untuk hidup di langit baru, bumi baru. Dunia ini tidak bisa kita harapkan. Ya, oke. Dari wanita usia 41 tahun menikah satu anak umur 9 tahun. Salam Pak Eras, bisa menjajaki pengenalan akan kebenaran ilahi adalah suatu anugerah yang sungguh luar biasa berharganya bagi saya. Truth ID sungguh sangat memberkati saya. Sejak kecil saya sudah Kristen, dibesarkan oleh orang tua yang rajin ke gereja, namun tidak benar-benar mengenal kebenaran ilahi. Tahun 1999 saya baru mulai rutin baca Alkitab. Ya. Tahun 2003 rutin melakukan puasa 40 hari setiap tahunnya. Meskipun kehidupan rohani saya jatuh bangun dalam dosa, namun saya tidak pernah meninggalkan Tuhan. Bahkan di beberapa masa saya kencang berdosa, sekaligus kencang pelayanan. Disitulah saya sadar bahwa Tuhan sungguh sabar terhadap saya. 2012 saya menikah. Dalam proses kehidupan dimulai sejak masuk dalam masa pernikahan. Sejak tahun 2012 hingga kini, kondisi keuangan saya bisa dikatakan tidak baik. Saat ini saya, suami dan anak tinggal di rumah pinjaman orang. 3 minggu lagi kami harus meninggalkan rumah ini karena pemilik akan menggunakannya untuk keperluannya. Hingga saat ini belum ada gambaran kami mau melangkah kemana karena kami belum memiliki tabungan. Saat ini penghasilan suami hanya 1 juta per bulan dan penghasilan saya 2 juta per bulan. Saya baru kembali bekerja dalam waktu 1 tahun terakhir. Sebelumnya saya full ibu rumah tangga karena suami tidak mau anak dirawat orang lain apabila kedua orang tua bekerja. Dulu sebelum menikah penghasilan saya di atas 7 juta, suami sekitar 10 juta. Namun tabungan saya dan tabungan suami habis sebelum menikah karena suami mengalami operasi besar. Sedangkan saya wajib mengembalikan uang ganti rugi beasiswa yang putus sebelum lulus. Saya sungguh berharap kondisi keuangan keluarga kami dipulihkan Tuhan, meskipun kami sekeluarga masih terlalu jauh dari ketidaktepatan dalam keserupaan dengan Tuhan Yesus Kristus. Saya mohon bantuan doa dari Pak Eras untuk keluarga kami. Terima kasih Bapak, kiranya Allah Bapak Elohim Yahweh melipat gandakan hikmat bagi Bapak dan seluruh tim GSKI. Pengalaman hidup saya, kita sering dibawa Tuhan ke situasi di mana kita seperti telur di ujung tanduk atau berjalan di pinggir jurang, tinggal jatuhnya saja. Tetapi kenyataannya kita bisa melewati.
Jangan putus berdoa, jangan putus berusaha dan bekerja. Ada jalan-jalan yang tidak diduga Tuhan akan berikan. Ya. Ada jalan-jalan yang tidak Anda duga yang Tuhan akan berikan. Dan itu luar biasa. Ya. Ada jalan-jalan yang tidak Anda duga yang Tuhan pasti akan berikan. Jangan berpikir nanti bagaimana. Satu hari dilewati, pasti nanti bisa melewatinya. Jangan berhenti berdoa, lawan kesulitan dengan kesucian hidup, dan bekerja dengan sungguh-sungguh. Buktikan Anda tidak akan dipermalukan Tuhan. Oke, dari pria usia 46 tahun. Salam Pak Eras, kerap saya dengar Bapak tentang hubungan dengan pejabat. Salam Pak Eras, kerap saya dengar khotbah Pak Eras tentang hubungan dengan pejabat yang dibandingkan dengan Tuhan Yesus. Yang saya tahu, hubungan dengan pejabat syarat dengan kolusi, hak khusus yang syaratnya harus ada bagian kewajiban ke pejabat itu. Dan hal ini saya rasakan tidak damai, cenderung ke arah kecurangan koruptif. Pastilah ujung-ujungnya mamon keserakahan. Menurut saya, hubungan dengan pejabat tidak bisa dibandingkan dengan hubungan dengan Tuhan. Terima kasih Pak Eras. Benar Pak, Bapak pria usia 46 tahun, benar bro. Tidak bisa. Hubungan antara seseorang dengan pejabat dan seseorang dengan Tuhan tidak simetris. Tetapi maksud saya, kalau Anda bisa membangun hubungan dengan pejabat yang bersifat koruptif dan kolusif, ya, demi keuntungan materi, Anda jaga hubungan itu yang syarat dengan koruptif dan kolusif. Kenapa dengan Tuhan yang membawa kekekalan Anda tidak serius? Itu masalahnya. Justru itu bedanya dan masalahnya. Orang bisa membangun hubungan dengan pejabat yang bersifat koruptif dan kolusif. Ya, sangat. Dijaga ini demi kepentingan bisnis. Tapi dengan Tuhan kok tidak? Tuhan yang tidak koruptif dan tidak kolusif. Tuhan yang memberi kita kehidupan, keselamatan dan kekekalan kok tidak serius? Itu maksud saya. Seriuslah hubungan dengan Tuhan. Oke. Terima kasih untuk tulisan ini supaya kita bisa memperhatikannya. Dari wanita usia 53 tahun ibu rumah tangga. Salam Pak Eras, saya bersyukur bisa mengenal kebenaran melalui khotbah-khotbah Pak Eras di YouTube. Meskipun saya bukan jemaat GSKI, saya jemaat gereja lokal, tapi saya menganggap Pak Eras sebagai bapak rohani saya. Pak, saya mau bertanya mengenai suami saya. Dia seorang pensiunan TNI usia 61 tahun. Sebagai seorang ayah dan suami, dia seorang yang bertanggung jawab dan menyayangi keluarga. Bahkan dengan keluarga besar pun dia peduli. Dia seorang pekerja keras, setiap minggu pergi ke gereja, tetapi dia malas mengikuti persekutuan-persekutuan seperti pendalaman Alkitab maupun persekutuan doa. Tetapi kalau ibadah penghiburan, dia mau datang. Saat ini dalam mengisi waktu luangnya, dia senang nonton YouTube politik yang isinya perdebatan atau omongan orang-orang yang berseberangan dengan pemerintah. Saya amati dia jarang mendengarkan khotbah-khotbah. Kalaupun kadang saya dengar dia sedang mendengarkan khotbah hanya sebentar, terus diganti dengan yang lain. Saya sangat prihatin Pak. Saya takut dia kehilangan keselamatan. Takut namanya dicoret dari kitab kehidupan. Padahal dia punya sakit jantung yang menurut dokter sudah klasifikasi berat. Tapi bukannya cari Tuhan dan mengarahkan pendengarannya pada firman Tuhan, malah ngurusi politik yang ujung-ujungnya ikut-ikut mencela pemerintah. Kalau saya ingatkan sepertinya dia tidak suka. Suami saya juga senang mengoreksi orang. Kalau ada orang yang menurut dia salah, dia akan membicarakan terus-menerus. Saya mengasihi suami saya
Saya tidak ingin dia kehilangan keselamatan. Saya selalu doakan minta belas kasihan dan kemurahan Tuhan untuk suami, supaya jangan sampai namanya dicoret dari kitab kehidupan. Apa yang harus saya perbuat, Pak? Seperti banyak nasihat Pak Eras di Abam, saya banyak diam, hanya prihatin dalam hati dan curhat sama Tuhan saja. Tapi kadang-kadang gemas juga, Pak. Menurut Pak Eras saya harus bagaimana? Saya rindu suami bertobat. Terima kasih Pak Eras. Anda sudah benar, Bu. Diam. Tapi kadang-kadang gemas. Nah, gemas ini yang bisa merusak sikap ibu yang harus konsisten diam. Sikap gemas ini akan membuat ibu tidak konsisten diam. Ibu bisa mulai buka mulut, bisa mulai menentang atau melawan, dan ini bisa merusak. Jadi lebih baik ibu terus diam. Tidak banyak bicara dan Roh Kudus akan memimpin ibu kapan harus bicara. Tidak salah merindukan suami bertobat dan berdoa. Tetapi ibu harus menjadi kesaksian. Bukan hanya rindu suami bertobat, bukan hanya doa, tapi kesaksian hidup ibu harus kuat yang membuat dia berubah. Suami yang tidak takut akan Allah dimenangkan oleh perbuatan baik istri. Demikian firman Tuhan. Ayo berjuang terus, Bu. Ibu diam lagi, jangan mudah gemas. Doakan terus dan menjadi kesaksian. Ya. Dan yang terakhir, walaupun ibu terbeban cinta suami, jangan hal itu menjadi berhala. Sehingga ibu kurang mengasihi Tuhan karena terdistrak, terganggu oleh keinginan yang melampaui kecintaan kepada Tuhan. Boleh punya beban, tapi jangan jadikan itu berhala atau hal utama dalam hidupmu. Yang utama hanya Tuhan. Titik. Oke, dari wanita usia 36 tahun sudah menikah 1 anak. Pak Eras, hamba Tuhan kita. Yesus Kristus yang kami kasihi. Saya ada pertanyaan agar kami para pengikut Kristus makin cerdas dalam menjalani hidup. Pak, bolehkah kami para pengikut jalan hidup Kristus mengajukan permohonan cara mati kepada Elohim Yahweh, Allah Bapa kita, sesuai firman Tuhan Mazmur 90 ayat 10. Masa hidup kami 70 tahun dan jika kami kuat 80 tahun dan kebanggaannya adalah kesukaran dan penderitaan sebab berlalunya buru-buru dan kami melayang lenyap. Saya senang hati menyerahkan diri dan mengabdikan tenaga dan masa muda saya untuk hidup bagi Tuhan dengan cara hidup benar dan kudus dengan posisi saya sekarang sebagai anak perempuan, sebagai istri dan ibu bagi orang tua, suami dan anak saya. Saya rindu pulang ke Yerusalem baru dengan mendengar mendengar Tuhan berkata, "Well done my daughter." Well done my daughter. Selesai dengan baik anakku perempuan. Dan menjadi anggota keluarga kerajaan Allah. Bolehkah saya minta ke Tuhan untuk tidak berlama-lama di dunia, tidak sampai lansia, lemah tak berdaya, dan mati dengan cara yang indah dan tidak menyakitkan. Apakah Allah berkenan mengabulkannya? Saya sedikit takut, dalam kurung sedih, melihat murid-murid Tuhan Yesus yang mati mengenaskan seperti dikuliti, digoreng, dipancung, disalib terbalik, atau dimakan singa. Namun saya percaya walau cara mati mereka menakutkan, mereka adalah biji mata Allah, bahkan petinggi dalam keluarga kerajaan Allah. Terima kasih karena berkenan menjawab pertanyaan saya. Yang pertama begini, Anda ingin mendengar Tuhan berkata, "Well done my daughter." Tetapi saudara sudah melakukan apa untuk Tuhan? Kamu usia 36 tahun, kamu buat apa? Tuhan tidak akan berkata well done sebelum kamu benar-benar menemukan apa rencana Allah untuk kamu genapi. Kamu tidak akan mendengar kata well done. Lagi pula kamu belum banyak berbuat
Usiamu masih 36 tahun. Usia saya 64 tahun saja sudah bekerja sekeras ini. Saya masih ragu-ragu. Jangan sampai Tuhan tidak berkata, well done my son. Jangan buru-buru meninggal tanpa mengabdi. Nah, saya sering dengar juga orang berkata, udah Pak, saya lebih baik pulang ke surga. Enak aja main pulang. Kamu sudah buat apa untuk Tuhan? Adapun mengenai nanti umur berapa, cara bagaimana meninggal, jangan kita yang menskenario. Tuhan itu jauh lebih cerdas dari kita. Otak kita cuma segenggam tangan ini loh. Tuhan sempurna. Jadi sekarang yang harus kamu lakukan hidup suci, tidak berbuat dosa dalam segala hal, menemukan rencana Allah untuk kau penuhi. Pekerjaan Tuhan apa yang kamu harus temukan untuk pengabdianmu kepada Tuhan. Selesaikan. Soal meninggal gampang. Tuhan punya waktu. Tahun, bulan, minggu, hari, jam, menit, detik pun Tuhan sudah tahu kapan kamu pulang. Tapi yang penting mengabdi dulu. Oke? Tuhan berkati. Dari wanita usia 29 tahun, Salam Bapak Rohaniku, saya sudah 8 tahun ikut ajaran Pak Eras. Saya sangat banyak diubahkan. Saya bukan jemaat Pak Eras. Waktu gadis saya pernah ibadah di Gajah Mada. Saya pernah berada di posisi di mana kalau dibenci udah nggak marah. Bahkan nggak pernah pusing mikirin masa depan walaupun di mata dunia belum ada apa-apanya. Saya percaya Tuhan sudah sediakan yang terbaik buat saya. Tapi sejak menikah saya menurun sedikit jauh dari hadirat Tuhan. Karena lebih sibuk dengan pekerjaan rumah. Setiap aku berusaha mendekatkan diri, saya selalu jatuh. Bahkan saya seperti mau depresi. Dan beranggapan apa saya bukan penghuni LP3. Tetapi dengan mendengar khotbah dan abam saya termotivasi lagi. Saya butuh doa Pak untuk tetap kuat dan selalu rindu mempersiapkan diri pulang ke langit baru, bumi baru. Saya juga rindu Pak Eras ucapkan I love you nak. Seperti yang Bapak ucapkan ke penanya lain. Saya juga butuh doa Bapak. Sudah 10 tahun lebih kakinya sakit. Dan hanya duduk di kursi ya papanya. Papa saya usia 65 tahun. Nak, kau masih muda umur 29 tahun. Kamu boleh sibuk tetapi kamu tidak boleh menurun. Caranya gimana? Supaya kamu tidak menurun sementara kau punya kesibukan. Kamu harus punya semacam road map. Kamu harus memiliki seperti peta jalanmu. Peta scheduling harimu. Bangun pagi, doa, ngurus anak, melepaskan suami atau kerja. Harus kau buat road mapnya. Kamu harus punya peta schedule. Jam berapa harus berdoa itu mutlak. Jam berapa harus mendengarkan khotbah di sela-sela kesibukan. Itu kamu desain. Kamu persiapkan. Kamu orang baik. Ya walaupun kamu sebenarnya ya kamu orang yang gak tegaan. Suka nolong orang sebenarnya. Cuman kamu kadang-kadang kurang percaya diri. Kamu sayang orang tua juga walaupun kamu tidak memiliki kesanggupan yang besar untuk menolong. Tapi kau punya kasih yang begitu dalam untuk orang tua. Aku juga amang kamu, orang tuamu. Tuhan menolong kekasih ini dalam nama Yesus Kristus, anak kami ini. Tuhan memberkati. So finally I want to say, I love you my daughter. God bless. Amin. Sekarang dari pria usia 52 tahun menikah 1 anak tinggal di Jakarta. Salam Pak, doa pagi ikut sejak 2,5 tahun lalu dan Sabtu onsite Kebon Jeruk selalu hadir. Program-program puasa selalu ikut. Khotbah-khotbah Bapak dan Abam juga selalu kami dengarkan. Hari ini saya ibadah di MAG jam 11 menyimak khotbah Pak Eras tentang hal mencintai Tuhan. Oh ya. Ini baru 2 hari yang lalu. Ya, 21 Mei. Bapak analogikan saat orang jatuh cinta.
Saya terkenang kembali 15 tahun yang lalu, saya jatuh cinta pada seorang wanita yang sekarang menjadi istri. Memang cinta dahsyat ya Pak, cinta memang bertumbuh. Lalu saya bayangkan bagaimana mencintai Tuhan. Saya yakin dan percaya jika saya ada sampai saat ini, semua karena Tuhan, kebaikan Tuhan yang melimpah atas hidup saya dan keluarga kecil saya. Tapi bagaimana menumbuhkan cinta akan Tuhan ya Pak? Tuhan tidak nampak. Pun Tuhan digambarkan sebagai pria yang normal, saya sulit membayangkan mencintai pria. Oh iya, kita mencintai Tuhan, Tuhan Yesus itu pria. Tapi cinta kepada pimpinan, cinta kepada sang raja, bukan cinta dalam arti seksual. Anda orang baik, Anda telah dipelihara dan dijaga Tuhan begitu sempurna dan telah melewati berbagai pencobaan dan Tuhan melewatkannya. Anda orangnya simple, sederhana, ya. Tuhan mau Anda lebih mengasihi Dia. Bagaimana mencintai Tuhan yang tidak kelihatan? Teruskan doa pagi, teruskan doa puasa. Yang kalau kita punya program nanti, punya doa pribadi, selalu mendengarkan firman. Perjalanan cintamu kepada Tuhan akan berkembang. Bersyukur kamu berkata, gimana mencintai Tuhan? Padahal kamu sudah mencintai Tuhan. Hanya kamu belum puas. Dengan cinta yang kau miliki sekarang harus mau berkembang lagi. Tuhan pasti menolong Anda mencintai Tuhan lebih. Perasaan seperti itu, proses seperti yang Anda alami, sudah saya alami dan saya sudah bisa melewatinya. Puji Tuhan. Dari wanita usia 54 tahun sudah menikah 3 anak dan 2 cucu. Izin tanya Pak Pendeta, suami suka selingkuh. Tapi setiap saya ketahuan pasti minta maaf dan selalu memaafkan. Tapi ulang-ulang terus. Dan saat ini sudah hidup dengan selingkuhan yang istri teman kantornya sendiri. Dan sudah punya anak 2 orang. Anak pertama 7 tahun dan kedua 6 bulan. Waktu ketahuan pertama kali dengan perempuan ini, suami menyangkal sampai sumpah demi nama Tuhan. Saya percaya dan ampuni, tetapi waktu punya anak dan saya ketahuan suami tidak bisa jawab. Dan ketahuan tidak bisa jawab suami. Dan pergi dari rumah dan berangkat ikut selingkuhannya ke Jakarta. Singkat cerita setelah 5 tahun kembali ke rumah lagi dan saya ampuni. Tapi kami tidak tidur sekamar lagi karena saya sudah terlalu sakit hati. Karena tidak ada pembicaraan yang baik untuk menyelesaikan masalah rumah tangga. Akhirnya saya lapor ke polisi, tapi di kantor polisi suami tetap pilih saya dan anak-anak. Hanya 1 bulan tinggal dengan kami, kemudian pergi lagi dengan perempuan yang sama. Tanya Bapak, bagaimana caranya supaya bisa melupakan perbuatan suami? Caranya melupakan begini Bu, Ibu akan pulang ke rumah Bapak tanpa dia. Dan Ibu juga harus ingat waktu datang ke dunia tanpa dia. Saya harap Ibu dengan usia 54 ini sudah bisa melupakan dia. Pikirkan seakan-akan Ibu tidak pernah mengenal dia. Bayangkan, pikirkan, anggap dia sudah dikubur. Sekarang Ibu lebih baik fokus untuk pulang ke surga, ke langit baru, bumi baru. Itu yang bisa membuat Ibu melupakan dia. Jangan lagi mengharapkan ada pria yang bisa membahagiakan Ibu selain Tuhan. Ibu akan pulang sendiri tanpa dia. Itu, ingat. Lalu berikutnya, bagaimana caranya untuk berdamai dengan diri sendiri? Kalau Tuhan sudah bisa menerima kita, kita harus bisa menerima diri kita sendiri. Nah, Tuhan saja sudah bisa menerima kita. Bagaimana kita bisa tidak menerima diri sendiri? Oke, itu yang kedua. Berikutnya, suami selingkuh sudah 10 tahun. Suami umur 57 tahun. Tahun depan sudah pensiun. Anak kami yang bungsu umur 19 tahun. Oke, lupakan dia. Yang Ibu lakukan sekarang bagaimana mencari nafkah untuk menghidupi anak-anak. Atau bagaimana anak-anak dibesarkan bisa bekerja. Ya, lupakan saja apa yang sudah terjadi.
Anda akan melihat nanti suami ibu pasti digampar Tuhan. Dan itu pedih sekali waktu digampar itu. Parah nanti. Suami ibu ini sudah sampai titik tidak balik rasanya. Pokoknya otaknya cuma seks, ya, dan dia tidak takut Allah. Udah Bu, lupakan saja ya. Sampai jumpa di episode yang akan datang. Tuhan memberkati.